Kami sadar bagian kami adalah percaya, bagian kami adalah melangkah, bagian kami adalah tetap terus maju dan berjuang, karena kami tahu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Karena itu pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Betul, masih ada badai di hadapan kami yang belum selesai, yang harus kami jalani. Masih ada pergumulan yang harus kami jalani, masih ada perjuangan yang harus kami lalui dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Firman mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus kami pembuat mujizat, Yesus kami mengadakan segala yang baik dalam hidup kami. Yesus kami mereka-rekakan orang yang jahat, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Yesus kami membukakan segala pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan, sebab kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami kuat. Daripada Tuhanlah pertolongan kami, daripada Tuhanlah kasih karunia kami nikmati, daripada Tuhanlah pengharapan kami tidak akan pernah pupus. Bapa, tiba saat yang indah bagi setiap kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, tuntun kami dalam kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu yang olehnya Tuhan percayakan untuk menerima karya salib. Kami umat-Mu yang sudah ditebus, dibayar lunas, dibeli dan menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Karena itu kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tadi saya minta maaf ada sedikit gangguan, iya kan? Karena gangguan ini, maka pertama yang di Facebook itu agak terputus ya. Jadi kita sambung, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau Facebook tiba-tiba terputus, maka pindah ke Instagram, iya kan? Itu sebabnya kenapa ada beberapa platform saya pakai, sehingga setiap kita kalau ada sampai gangguan di salah satu platform kita bisa bergabung di tempat yang lain ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita masih ada dalam serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, dari awal saya bilang hamba Tuhan bukan hanya seorang pendeta, hamba Tuhan bukan hanya seorang penginjil, hamba Tuhan bukan hanya seorang yang lulus dari sekolah teologi, tapi setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau kita adalah hamba Tuhan, maka usaha kita, pekerjaan kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita tahu dari Tuhan kita menerima upah. Kalau kita adalah hamba Tuhan, maka kita harus berumah tangga dan menjalani rumah tangga kita seperti seorang hamba Tuhan menjalani rumah tangganya. Iya kan? Nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati, karena kita adalah hamba Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar dalam serial hidup sebagai seorang hamba Tuhan, dalam poin yang pertama bahwa kita harus memiliki etika sebagai seorang hamba Tuhan. Baik etika hubungan kita dengan Tuhan, etika hubungan kita dengan sesama, etika kita dalam menghadapi badai hidup, dan etika dalam kita menyediakan waktu atau memakai waktu yang ada. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dalam serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan, saya akan membahas tentang sadar diri dan tahu diri gitu. Kenapa mesti sadar diri, kenapa mesti tahu diri?
Kita sadar diri siapa kita. Kalau saya seorang hamba Tuhan, maka saya harus memiliki karakter sama seperti Kristus. Ya kan? Jadi pembawa damai, menginjil. Betul, kita semua bukan pendeta. Betul, kita semua punya pekerjaan, punya kesibukan masing-masing. Tapi kita mesti sadar diri, kita diselamatkan. Dan kita diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi kalau engkau berusaha, engkau pengusaha, engkau pekerja, engkau dokter, engkau ibu rumah tangga, engkau hakim, engkau jaksa, engkau polisi, engkau tentara, apapun pekerjaanmu, statusmu tetap hamba Tuhan. Ngerti ya? Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita mesti ingat, saya hamba Tuhan. Maka saya harus sadar diri, saya harus tahu diri. Sadar siapa saya, tahu diri, dan saya nggak boleh sombong. Tahu diri, saya nggak boleh angkuh. Tahu diri, saya mesti tahu diri bahwa saya ini adalah umat Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sadar diri. Apa itu sadar diri? Menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai hamba. Kalau hamba nggak ngatur-ngatur Tuhan, kita hanya memohon belas kasihan Tuhan. Kalau hamba sadar diri, maka ya kan begini saudara, kalau kita punya pekerja rumah tangga gitu kan, membantu rumah tangga, nggak mungkin membantu rumah tangga ini yang ngatur-ngatur majikan. Pasti majikan yang ngatur-ngatur pembantu rumah tangga. Iya kan? Sehingga akhirnya ada sadar diri, si pembantu rumah tangga sadar diri siapa dia, iya kan? Si majikannya juga sadar diri siapa dia. Yang akhirnya ketika sadar diri, kita jadi tahu diri. Oh iya ya, saya tahu diri lah, saya sebagai seorang majikan harus memperlakukan dia sebagai seorang pembantu rumah tangga yang benar. Pembantu rumah tangga pun sadar diri, tahu diri. Oh iya, saya sebagai pembantu rumah tangga harus tahu diri siapa saya di hadapan majikan saya. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak sadar diri, tidak tahu diri, maka akan hancur kehidupan kita. Kenapa? Karena akan gampang sekali diprovokasi, gampang sekali diadu domba, gampang sekali menghadapi masalah dan kecewa, gampang sekali ketika menghadapi pergumulan lalu lari dari panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Ini perkataan Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa Daud bilang di sana? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Lihat, orang yang sadar diri, orang yang tahu diri, menyadari dan mengetahui siapa saya. Kejadianku dahsyat dan ajaib, sehingga orang mau bully kita. Karena sekarang zamannya bully-bully nih saudara. Iya kan? Sosmed, sosial media kita, banyak orang lihat. Dan bisa aja bullying itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita. Tapi kita mesti ingat, kita hidup bukan karena apa kata orang tentang kita. Kita hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan Allah katakan kepada kita. Engkau berharga, engkau biji mataku, engkau terukir di telapak tanganku. Jadi kalau kita sebagai umat pilihannya, sebagai hambanya yang sudah ditebus dari dosa dan hidup dalam kebenaran, kita harus sadar dan tahu diri bahwa saya adalah orang pribadi yang diciptakan berharga. Dan kejadian saya dahsyat dan ajaib. Orang mau ngomongin saya, bilang apapun kelemahan saya, fisik tubuh saya, tapi saya diciptakan berharga. Ini yang saya bilang, sadar diri dan tahu diri. Jadi nggak gampang dipengaruhi orang, sehingga akhirnya mulai merenovasi, bukan rumah yang direnovasi, tubuh direnovasi.
Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan saudara dan saya. Itu dahsyat dan luar biasa. Daud menyadari hal ini, Daud tahu betul hal ini. Sehingga akhirnya dia bilang, sebab engkaulah yang membentuk aku. Jadi kalau Tuhan yang membentuk saya dalam kandungan ibu saya, nggak mungkin salah. Sama-sama bilang sama saya, nggak mungkin salah. Tuhan membentuk saya dari buah pinggang saya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lihat, sadar bahwa aku ini diciptakan Tuhan dahsyat. Aku ini diciptakan Tuhan ajaib. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Sama-sama bilang sama saya diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin. Kalau kita mengerti kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib, berarti jangan minder. Amin. Baru ketemu orang lebih dikit dari kita minder, aduh, malu. Sadar diri dan tahu diri saya siapa di hadapan Tuhan. Kalau orang menilai engkau sesuai dengan apa yang kau miliki, orang menilai engkau sesuai dengan apa yang mereka lihat, jangan stres. Karena kita tahu gambar diri kita udah pulih, karena Tuhan menciptakan saya dahsyat dan ajaib. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan tahu apa yang akan dia buat dalam hidup kita. Wow, ini dahsyat. Kalau kita menyadari Tuhan menciptakan saya dalam kandungan ibu saya, Tuhan menciptakan dan membentuk buah pinggang saya dalam kandungan ibu kita, menenun. Itu kejadian dahsyat yang ajaib. Dan kita nggak bisa berpikir, wow, kita cuma bisa terkagum-kagum. Kenapa? Karena ini yang Tuhan buat. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan sudah menetapkan. Makanya Alkitab tadi bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada itu. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jangan gampang sakit hati dengan perkataan orang lain. Saya ulangi ini saudara. Jangan gampang sakit hati dengan ucapan orang lain yang diucapkan kepada. Sehingga akhirnya kita sulit mengampuni, kita kecewa, kita kepahitan. Kenapa? Karena perkataan orang yang dilontarkan kepada kita kecewa. Saya ingatkan saudara, apa yang diucapkan orang kepadamu itu tidak mempengaruhi harga dirimu di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apapun ucapan orang yang dilemparkan kepadamu tidak mempengaruhi keberadaanmu di hadapan Tuhan, tidak mempengaruhi kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi orang mau ngomong kita tentang apapun juga, mau membuli kita tentang kelemahan tubuh kita nggak peduli. Itu tidak membuktikan siapa kita, itu membuktikan siapa mereka. Itu membuktikan siapa mereka, karena kita nggak ngomong kok. Gambar diri kita udah pulih. Aku tahu. Aku mesti sadar diri, aku mesti tahu diri siapa keberadaanku di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Daud mengerti betul hal ini. Sehingga ketika dia berhadapan-hadapan dengan Goliat, dia gak stres, dia gak minder. Udah gede banget, gua kecil imut-imut. No. Karena dia tahu, makanya dia bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang dan lembing. Aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi Daud tidak melihat siapa dirinya, Daud melihat siapa yang menjadi perlindungan saya, siapa yang menciptakan saya, siapa yang menyertai saya. Ini saudara, kenapa ada banyak orang sakit hati dengan perkataan orang lain? Kenapa ada banyak orang kecewa dengan perkataan orang lain? Kenapa ada banyak orang kepahitan dengan perkataan orang lain? Karena melihat dirinya. Kalau orang melihat dirinya, dia akan menganggap diri, aduh gue sakit hati dihina nih, aduh gue kecewa dihina nih, aduh gue kepahitan dihina. Tapi kalau dia menganggap diri itu, aku tahu Tuhan yang menyediakan pembalasan bagiku, aku diam saja. Maka dia gak akan pernah menyimpan dendam.
sadar diri, tahu diri, engkau hamba Tuhan. Biarkan Tuhanmu yang berperkara dalam hidupmu. Sadar diri, tahu diri bahwa engkau diciptakan berharga di mata Tuhan. Jangan minder dengan ucapan orang terhadapmu. Sadar diri bahwa engkau diciptakan dahsyat dan ajaib oleh Tuhan Allahmu, sehingga engkau tidak gampang dikecewakan dengan perkataan orang yang membuli engkau. Sadar dan tahu diri siapa kita. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat, akhirnya yang kedua, kita mesti sadar diri, kita mesti tahu diri bahwa saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Maksudnya apa? Kalau saya bisa menerima apa yang baik sampai dengan hari ini, harusnya saya sadar diri dan tahu diri bahwa saya harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan pengeluhan, penuh dengan persungutan. Bahkan ketika dalam menjalani hidup berumah tangga, dalam menjalani hidup usaha, pekerjaan, menjalani hari-hari seharian, hidupnya penuh dengan pengeluhan, persungutan. Kenapa? Karena tidak menyadari aku sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baikku, bukan karena hasil jerih lelahku, tapi karena kasih karunia. Berarti kalau saya sudah diselamatkan, saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka saya harus berusaha lakukan apa yang terbaik buat pribadi Tuhan. Karena saya selamatkan bukan perbuatan baik saya. Itu orang yang sadar diri dan orang yang tahu diri, saudara. Nah, akhirnya kita mengerti bahwa orang yang sadar diri dan orang yang tahu diri adalah orang yang tidak akan pernah hidup bersungut-sungut dan mengeluh. Kenapa? Karena dia sadar diri, dia tahu diri siapa saya di hadapan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya. Karena itu pastikan hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang sedang bergabung dalam ibadah doa pagi ini, sudah dikasih dalam Tuhan, ingat, sadar diri, tahu diri. Itu merupakan hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, saya sadar diri, saya hamba Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan. Saya tahu diri bahwa saya harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena saya mengerti, apapun yang terjadi, Tuhan saya akan merekarakakan untuk kebaikan dalam hidup saya. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Lihat, Tuhan Yesus mengajarkan kalau orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menganggap diri gak punya apa-apa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena dalam bahasa terjemahan lama dikatakan begini, berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan sorga. Bahkan di bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja, mereka adalah anggota umat Allah. Jadi kalau Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang menganggap diri saya bukan apa-apa di hadapan Allah, Tuhan akan berperkara dalam kehidupannya. Makanya selalu saya bilang, kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, itu nangisnya di hadapan Tuhan. Nangis aja di hadapan Tuhan, curhat aja di hadapan Tuhan. Kau akan dapatkan kekuatan yang baru. Karena setiap tetes air matamu tertampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan tampung setiap air matamu, Tuhan gantikan dengan mata air kebahagiaan. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang tahu diri, orang yang sadar diri. Siapa saya, apa status saya di hadapan Tuhan. Saya mesti tunduk, saya mesti menyembah. Jangan jadi orang-orang yang sombong yang ketika sudah diberkati lupa Tuhan. Nanti ketika engkau susah, engkau baru datang sama Tuhan. Makanya Tuhan tegur keras umat Israel. Tuhan tegur keras dalam kitab Hosea pasal 13 ayat 4 sampai ayat 6. Lihat saudara, apa teguran Tuhan kepada mereka. Hosea 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi aku, Tuhan bilang, aku adalah Tuhan Allahmu
sejak di tanah Mesir. Aku Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, kata Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Tuhan mengingatkan engkau ketika engkau di Mesir, aku selamatkan engkau. Aku juru selamatmu. Ayat 5, aku yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Bahkan ketika keluar dari tanah Mesir, engkau ada di padang gurun, aku juga yang menyelamatkan aku. Baik di Mesir engkau ditindas, aku selamatkan. Bahkan di padang gurun setelah engkau keluar dari Mesir, aku menyertai engkau di tanah yang gersang. Tetapi ayat 6, Tuhan tegur bangsa Israel. Tetapi ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Setelah mereka kenyang, mereka mulai sombong. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Jangan jadi orang-orang yang melupakan Tuhan ketika engkau sudah menerima berkat Tuhan. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan ketika engkau sudah diluputkan dari pandemi COVID. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan ketika engkau mengalami kuasa kesembuhan. Sama seperti 10 orang kusta, 9 lupa, 1 yang datang sama Yesus. Itu teguran Tuhan. Sadar diri, tahu diri, aku sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baikku. Berarti dalam hidupku aku berikan kepada Tuhan. Betul, aku seorang tentara, aku seorang polisi, aku seorang pegawai negeri sipil, aku seorang guru, aku seorang apapun pekerjaanmu, engkau sudah diselamatkan ketika engkau menerima Yesus. Maka beribadahlah kepadanya dalam kehidupanmu. Carilah Tuhan. Jangan tunggu nanti engkau susah, daganganmu sepi, baru lu cari Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep yang kau pakai, yang kau gunakan ketika engkau sudah habis banmu bocor. Jangan sampai kita ditegur Tuhan. Yang ketika kita lupa bahwa Tuhan sudah selamatkan saya. Saya harus tahu diri, saya harus sadar diri. Tuhan sudah pulihkan rumah tangga saya. Saya harus sadar diri, saya harus tahu diri. Tuhan sudah selamatkan saya, Tuhan sudah pulihkan kesehatan saya. Tuhan sudah memberkati usaha pekerjaan saya. Saya harus sadar diri, saya harus tahu diri. Jadi jangan jadi orang yang tinggi hati, saudara. Nanti aja deh kalau nggak ada masalah baru saya cari Tuhan. Wow. Bahkan hal ini dikatakan juga oleh Musa kepada umat Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 10 dan sampai dengan 13. Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 13. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi barang-barang bagai yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak pernah kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak pernah kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kalau Tuhan sudah berkati kita, jangan lupa. Kalau Tuhan sudah pulihkan kita, jangan lupa. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kita, jangan lupa. Itu sebabnya mulai mereka akan masuk ke tanah perjanjian, sampai di tanah perjanjian mereka diingatkan. Ketika engkau makan sampai kenyang, ketika engkau menikmati apa menjadi berkat-berkat Tuhan, jangan pernah lupa dari Tuhan. Bahasa mudahnya, tahu diri, sadar diri. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang udah gak tahu diri, gak sadar diri. Ayo nanti cari Tuhan kalau saya perlu aja lah. Apa sih ngomong-ngomong Tuhan? Enggak banget deh. Padahal lupa kemarin Tuhan udah tolong dia, kemarin Tuhan udah bela dia. Nanti kalau kau udah tertekan, kau udah tertindas, baru nangis-nangis cari Tuhan. Kalau selang infus udah di mana-mana, baru cari-cari Tuhan. Tahu diri dong, sadar diri dong. Nah, apa ciri-ciri orang yang gak sadar diri dan gak tahu diri?
Yang pertama, ciri-ciri orang yang nggak tahu diri, nggak sadar diri. Yang pertama, tidak bisa melihat pencapaian dalam hidupnya, tidak bisa melihat apa yang sudah didapat dalam hidupnya itu sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak sadar diri, ngelihat apa yang dia udah raih saat ini sebagai usaha dia. Oh, ini saya karena berjuang bangun pagi-pagi. Ini karena saya berjuang pagi-pagi udah buka toko. Ini karena saya berjuang, saya udah buat ini, saya udah buat itu, saya udah cari klien. Wah, saudara. Orang yang nggak sadar diri, orang yang nggak tahu diri adalah orang yang nggak menyadari bahwa hasil yang kau terima saat ini karena kasih karunia Tuhan. Ayub sadar diri, Ayub tahu diri. Sehingga ketika Tuhan mengambil semuanya dan mengizinkan Ayub jatuh, Ayub cuma bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu perkataan orang yang sadar diri dan tahu diri. Itu perkataan orang yang tahu diri, orang yang sadar diri. Semua dari Tuhan kok. Bahkan perkataan itu dia ucapkan juga kepada istrinya. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Ayub tahu diri, Ayub sadar diri bahwa hidupnya ini seperti bejana di tangan penjuna, di tangan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, ciri-ciri orang yang nggak sadar diri, orang yang nggak tahu diri adalah orang yang nggak pernah melihat setiap pencapaian hidup, setiap apa yang dia miliki, dia punya saat ini, itu adalah kasih karunia, itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan, bukan hasil usahamu, bos. Sadar diri, tahu diri, apa yang kau punya saat ini itu karena Tuhan. Oh, tapi saya yang berjuang, pendeta, saya yang kerja keras. Kalau Tuhan nggak kasih kesehatan, lu tidur, bos. Lu nggak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan nggak kasih kesehatan, kita nggak bisa terkapar. Saya ingat betul ketika pandemi COVID di bulan-bulan Juli ke Agustus, tentang apa namanya itu, COVID apa itu? Delta. Bagaimana orang banyak cari tabung oksigen, nafas, sampai akhir jadi perebutan. Bayangkan saudara, nafas itu dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih lu saturasi oksigen menurun, bos, selesai. Akhirnya kita tahu apa itu saturasi oksigen. Ya kan? Oksigen dalam darah saturasinya itu menurun. Kita jadi tahu kalau sampai oksigen dalam darah saya menurun, saya udah mulai sesak napas, berarti betapa pentingnya nafas kehidupan. Bersyukur lu bangun pagi kita masih bisa bernafas. Bukan karena kita, tapi karena pemberian Tuhan. Sadar diri, tahu diri, jangan sombong. Yang kedua, ciri-ciri orang yang gak sadar diri, ciri-ciri orang yang gak tahu diri. Yang kedua saya pelajari, hidupnya itu terjadi perubahan-perubahan dalam sikap karakternya setelah mengalami keberhasilan. Nah, itu tadi contohnya. Jangan sampai setelah engkau makan dengan sampai kenyang, ya kan, setelah engkau memiliki apa yang kau inginkan, setelah engkau diberkati oleh Tuhan, kau lupa. Setelah engkau dapati sesuatu, engkau berubah. Nah, ini orang, ciri-ciri orang yang nggak tahu diri, orang nggak sadar diri. Orang ini bisa berubah seketika ketika dia menerima apa yang dia inginkan. Tapi ketika dia sedang butuh sesuatu, waduh, wah, tolong Tuhan, saya mesti bayar hutang, Tuhan. Ketika Tuhan tolong, waduh, ayo datang ibadah. Nanti dulu pendeta, saya sibuk. Iya. Sadarlah, tahu dirilah. Jangan nunggu nanti susah dulu baru cari Tuhan, iya kan? Jadi ciri-ciri yang kedua, orang yang nggak sadar diri, orang yang nggak tahu diri adalah terjadi perubahan-perubahan karakternya setelah menghadapi atau setelah mengalami apa yang dia doakan. Setelah dia mengalami keberhasilan, setelah dia mengalami promosi Tuhan, dia lupa.
Dia lupakan semua. Dia lupa kalau dia punya Tuhan yang mesti dia sembah. Dia lupa kalau dia punya istri di rumah. Pak, suami-suami dengar baik, lu kalau udah diberkati, udah dipromosiin Tuhan, cari Tuhan. Jangan justru pakai uangmu untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan saya sudah diberkati Tuhan. Hati-hati. Ya, jadi yang kedua saya pelajari ciri-ciri orang yang nggak sadar diri, nggak tahu diri, itu terjadi perubahan sikap. Ketika dia belum ditolong Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia ditolong Tuhan, dia pergi meninggalkan. Hal ini terjadi dalam kehidupan 9 orang kusta, karena 10-nya ini nggak yang ke-10 itu nggak termasuk ya. Jadi 9 nih lupa. Dia tidak balik kepada Yesus untuk mengucap syukur, melainkan dia pergi. 1, mengalami kuasa kesembuhan ketika dia bersyukur kepada Tuhan dan dia datang. Dan yang ketiga saya pelajari, apa ciri-ciri orang yang gak sadar diri? Apa ciri-ciri orang yang gak tahu diri? Orang yang gak sadar diri, orang yang gak tahu diri tidak pernah mengingat dan tidak pernah menghargai orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Nah, ini dimulai dari apa yang dia lihat. Bagaimana engkau bisa mengingat perbuatan baik Tuhan yang tidak terlihat kalau engkau terlebih dahulu tidak bisa mengenang, menghargai perbuatan baik orang yang pernah menolong engkau? Engkau lupakan, engkau acuhkan, bahkan ada yang serang orang yang pernah menolong engkau. Bahaya, saudara. Bahaya. Kalau engkau tidak bisa menghargai orang yang pernah menolongmu, itu orang yang terlihat loh. Itu manusia yang terlihat. Bagaimana engkau bisa bersyukur kepada Tuhan yang pernah menolong hidupmu, yang Tuhan tidak terlihat? Kalau yang terlihat saja engkau tidak pernah datang untuk berterima kasih. Jadi yang ketiga saya pelajari ciri-ciri orang yang gak sadar diri, gak tahu diri, itu gak pernah mengingat dan gak pernah menghargai orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Betul Tuhan pakai orang, betul pertolongan itu daripada Tuhan maksud saya, tapi Tuhan pakai manusia yang harus kau ingat siapa dia. Dia yang pernah menolongmu, dia yang pernah berjasa dalam hidupmu. Saya nggak bilang bahwa kita harus menjadikan dia Tuhan, no. Tetapi kita mesti tahu diri, kita mesti sadar diri. Kalau orang yang kita lihat saja yang pernah nolong kita, yang nggak pernah kita hargai, apalagi Tuhan. Oh, kok Tuhan kan beda pendeta loh. Yang pribadi yang engkau lihat aja tidak pernah engkau hargai. Orang yang berjasa dalam hidupmu tidak pernah engkau hargai. Engkau lupakan. Apalagi Tuhan yang tidak pernah engkau lihat. Ini ciri-cirinya saudara ya. Jadi ciri-ciri yang pertama, orang yang gak sadar diri, orang yang gak tahu diri itu gak bisa melihat pencapaian-pencapaian dalam hidupnya itu sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Dan dia hanya berkata, ini hasil usaha saya, ini perjuangan saya. Ingat, lu kalau tepar, lu dikasih tidak ada kesehatan dalam hidup, lu gak bisa buat apa-apa. Jadi berkat itu berasal daripada Tuhan. Pencapaian-pencapaian saat ini itu berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang gak sadar diri, gak tahu diri, akan ada perubahan karakternya. Mulai dari sebelum dia mengalami berkat Tuhan, sebelum dia melihat pertolongan Tuhan, dan sesudah dia dijawab Tuhan doa-doanya. Ada perubahan. Dulu nangis-nangis, sering menyembah Tuhan, sering berdoa ketika memerlukan sesuatu. Setelah Tuhan jawab doanya, dia lupa Tuhan. Waktu berdoa gak ada, waktu baca Alkitab gak ada, apalagi ibadah minggu. Aduh. Ingatlah, Tuhan pernah menegur bangsa Israel. Kalau engkau sudah makan sampai kenyang, jangan engkau lupakan Tuhan Allahmu yang memberi engkau kenyang. Yang keempat, ciri-ciri orang yang gak sadar diri dan gak tahu diri, hidupnya selalu dipenuhi dengan pengeluhan dan persungutan. Susah untuk mengucap syukur. Hidupnya kerjanya ngeluh ya, cari-cari orang yang salah aja. Si A salah nih, sama si B salah, si C salah, semua dari A sampai Z dianggap salah. Padahal yang bermasalah dia. Kenapa? Karena gak tahu diri, gak sadar diri. Biarlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita tahu saya seorang hamba Tuhan. Maka apapun yang Tuhan buat dalam hidup saya itu pasti mendatangkan kebaikan, sekalipun saya belum mengerti hari ini. Amin. Karena itu hari ini saya mengingatkan buat setiap kita, jadilah hamba Tuhan yang sadar diri.
dan tahu diri. Yang kelima, yang terakhir, ciri-ciri orang yang gak sadar diri dan gak tahu diri. Orang ini akan mudah dibujuk untuk melakukan dosa atau untuk tetap tinggal dalam dosa. Ingat, kita udah bukan hamba dosa. Kita tidak lagi berada di bawah naungan dosa, tapi kita berada di bawah naungan kasih karunia Tuhan. Hidup kita sudah diselamatkan, ditebus dari dosa, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita menjadi hamba Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya orang yang gak tahu diri, orang yang gak sadar diri, orang yang gak menyadari bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan saya, dia akan tetap bermain-main dengan dosa. Sekalipun dia udah ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dia sedang beribadah, sekalipun dia melayani Tuhan, tapi kalau dia adalah orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak tahu diri, maka dia akan gampang sekali terbujuk dosa. Dengan berkata, ya gak apa-apa lah, nanti saya minta maaf lagi, saya minta ampun lagi sama Tuhan, nanti saya datang lagi bersujud di kaki Tuhan. Lihat, orang yang gak tahu bersyukur, orang yang gak sadar diri, gak tahu diri adalah orang yang gampang berubah karakternya, sehingga gampang dibujuk oleh dosa. Udah gak apa-apa, lu berselingkuh aja lah. Udah gak apa-apa, lu berzina aja. Udah gak apa-apa, udah gak apa-apa. Lihat bujukan iblis, gampang sekali dibujuk. Kenapa? Karena gak sadar diri, gak tahu diri bahwa saya sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa saya. Masakan saya mau menyalibkan Yesus kali kedua? Sadar diri, tahu diri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri, saya harus tahu diri. Amin. Jadilah pribadi-pribadi, orang yang sudah diselamatkan, yang sadar diri, orang yang tahu diri, gak akan pernah lagi bermain-main dengan dosa. Kenapa? Karena saya sadar diri, saya tahu diri. Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah berkorban buat saya. Kasihnya begitu besar dalam hidup saya. Masakan saya masih mau bermain-main dengan dosa? Masakan saya masih membiarkan diri saya mencebloskan diri saya ke dalam kubangan lumpur dosa? Sadar diri, tahu diri. 5 hal ini saya bagikan buat setiap kita, hamba-hamba Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Yuk, sama-sama kita sadar diri, kita tahu diri. Segala apa yang kita punya adalah milik kepunyaan Tuhan. Belajar bersyukur dan jangan mudah untuk dibujuk untuk melakukan dosa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami tahu apapun yang orang katakan tentang kami itu tidak mempengaruhi nilai Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau membuat kami berharga, Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Yang membuat kami menyadari bahwa apapun yang manusia katakan, ucapkan kepada kami, kami tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang mereka ucapkan. Bahkan ketika mereka merendahkan diri kami, mereka membuli kami, kami tahu Tuhan menghargai kami, Tuhan menciptakan kami dahsyat dan luar biasa. Karena itu kami mau menjadi pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan yang sadar diri, tahu diri siapa keberadaan kami di hadapan Tuhan. Kami gak mau jadi pribadi-pribadi yang lupa akan berkat-berkat Tuhan. Kami gak mau menjadi pribadi-pribadi seperti kacang yang lupa kulitnya. Kami gak mau jadi pribadi-pribadi orang yang sudah diberkati Tuhan lalu lupa akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Kalau itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang sadar, engkau yang tahu diri hari ini, taruh tangan kananmu di dada, berbalik kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lupa, kami tidak sadar diri, kami tidak tahu diri bahwa semua pemberian, semua pencapaian yang berasal daripada Tuhan saja, bukan karena kami tapi karena anugerah Tuhan. Sehingga kami menyadari siapa diri kami, siapa yang tolong kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak berubah-ubah ya Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami, maka kami tetap mencari Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami, maka kami tetap semakin bersekutu dengan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka menyadari di dalam nama Yesus bahwa kami harus sadar diri, kami harus tahu diri di hadapan Tuhan. Kami gak boleh menjadi orang-orang yang sombong, angkuh, arogan, sesuka diri kami sendiri. Kami mau hidup memuliakan Tuhan karena kami sudah diselamatkan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami. Di dalam nama Yesus,
Setiap mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada Allah, setiap mereka yang membuka hati mereka, setiap mereka yang memberikan hidup mereka kepada Tuhan, pagi ini Roh Kudus jamah, pagi ini Roh Kudus pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jadikan kami pribadi-pribadi yang sadar diri. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tidak lupa diri. Kami selalu menghargai perbuatan baik Tuhan. Kami selalu mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kami sudah makan sampai kenyang, kami sudah diberkati dan mengecap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang harus tahu diri. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang harus sadar diri. Sekalipun pergumulan kami hadapi, kami tidak akan pernah berjalan seorang diri. Karena kami tahu kalau kemarin Tuhan menyertai, menolong, membela kehidupan kami, maka hari ini pun Tuhan yang sama akan menolong kami, akan menyertai kami, akan membela kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, Allah pulihkan, Allah selamatkan. Setiap usaha, pekerjaan, dagangan mereka diberkati Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka semakin ditambah-tambahkan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan lihat kesungguhan mereka mencari Tuhan. Dan umat Tuhan, ingatlah ketika engkau sudah diberkati, sadar diri, tahu diri, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah angkat hidupmu, mempromosikan hidupmu, ingatlah untuk selalu cari Tuhan, karena dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Berkati setiap mereka yang hari ini mengalami kelemahan tubuh Allah. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ikan tumpangkan tangan seorang sakit dan yang sakit ini menjadi sembuh. Hari ini aku ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang diderita oleh umatmu pada pagi hari ini, aku menghardiknya dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh mereka, keluar dalam nama Yesus. Mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Mereka menerima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan terjadi. Kami juga berdoa ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah bukakan pintu-pintu pekerjaan yang tertutup bagi mereka. Mereka dibukakan. Bahkan ketika mereka bekerja, mereka harus disadarkan, mereka harus menyadari diri mereka menerima berkat Tuhan, dan mereka datang tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan, membawa setiap mereka juga yang berdoa untuk mendapatkan keturunan, anak-anak dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, Allah memberkati, Allah membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup mereka. Bahkan kandungan mereka terbuka dalam nama Yesus. Diberkati anak-anak, keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang harus melunasi setiap utang piutang mereka, mereka yang harus membayar cicilan-cicilan di sepanjang bulan berjalan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Biar Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup mereka, dan biarlah mereka tetap terus setia mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan atas hidup mereka. Mereka melihat anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan dari hamba-hambamu, dari umatmu yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Bahkan ada orang-orang muda yang berdoa hari-hari ini untuk mencari pasangan hidup. Bapa, kami doa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang memberikan waktunya, memberikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka boleh sungguh melihat campur tangan Tuhan yang ajaib, mempertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dan pasangan hidup yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang terus kami doakan. Sampai hari ini kami berdoa dan kami percaya kami akan melihat ada campur tangan Tuhan menjamah setiap orang-orang yang kami doakan. Mungkin mereka orang tua kami, suami kami, istri kami. Mungkin mereka adalah anak-anak kami, mertua, menantu kami. Mungkin mereka adalah teman, sahabat, om, tante kami yang belum menerima Engkau. Tuhan, kami berdoa mengangkat mereka, nama-nama ini di altar kudus Tuhan, dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, selamatkan mereka ya Allah.
Kasih karunia-Mu ada dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dilindungi Tuhan. Bahkan kami terus berdoa Tuhan buat bulan-bulan yang hari-hari sedang ada keliburan. Kami berdoa agar pandemi COVID tidak naik, pandemi COVID tenang. Di dalam nama Yesus kami perkatakan damai Tuhan ada atas bangsa kami dan bangsa setiap kami yang melemparkan kutuk-kutuk atas Indonesia, kutuk-kutuk atas dunia dengan mengatakan akan adanya gelombang ketiga. Kami sepakat patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami gagalkan setiap kutuk-kutuk yang dilontarkan, diucapkan atas bangsa kami mengenai gelombang ketiga pandemi COVID. Kami gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan tolong dengan kebijaksanaan mereka, beri mereka hikmat ya Allah Roh Kudus. Bahkan pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan membangun bangsa kami dengan baik. Kami berdoa menyerahkan mereka juga yang berdiri di garda terdepan Tuhan di masa pandemi COVID, para dokter, para suster, para relawan, para perawat rumah sakit, perawat kesehatan, TNI, Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati sehingga setiap mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami terus ucapkan berkat buat wadah ibadah doa pagi online ini. Tuhan pakai, Tuhan memberkati sehingga melalui wadah doa pagi online ini banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa menerima kasih karunia Tuhan, banyak jiwa dikuatkan, diingatkan akan jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa Allah memberkati, bahkan komunitas doa pagi yang ada di grup WhatsApp, Tuhan memberkati sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan dengan komunitas ini. Di dalam nama Yesus Allah pakai, Allah memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari berkat. Kami percaya hari ini adalah hari terobosan. Kami percaya hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari di mana kami melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, turun segala berkat surgawi atas hidupmu. Di sepanjang hari berjalan ini bahkan sampai selama-lamanya kasih karunia Allah menyertai menopang hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak umat Tuhan disadarkan, diingatkan, harus tahu diri, harus sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman yang area Wita waktu Indonesia bagian tengah, nanti malam kita akan ada konsel khusus bagian Wita karena minggu kemarin bagian WIP sudah kita laksanakan dan puji Tuhan ada sekitar 30-an orang bergabung. Saudara dikasih dalam Tuhan, berarti setengah dari grupnya. Oke, sebagai perdana, iya kan? Dan kita percaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Saya bisa melihat wajah Bapak Ibu secara langsung, yang selama ini saya hanya bisa melihat foto, ya kan, di Facebook Bapak Ibu. Tapi saya bisa melihat langsung pada saat live Zoom. Nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian tengah. Jadi khusus Wita saya bagikan jam 7 malam. Tapi Zoom sudah terbuka dari jam 6.15 waktu Indonesia bagian tengah, sehingga kita bisa saling berkenalan satu dengan yang lain, bisa saling tegur sapa satu dengan yang lain, dan pada akhirnya kita bisa saling mendoakan ya. Teman-teman yang ada di Wita jam 7 Wita. Nanti malam kita akan ketemu dari Zoom, dan link sudah saya bagikan di grup khusus Wita yang ada di WhatsApp. Baik, sampai ketemu besok. Kita ketemu kembali besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat dan 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah dan 30 waktu Indonesia bagian Timur untuk bersama-sama berdoa dalam ibadah doa pagi dan sama-sama kembali akan belajar firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.